masyarakat. Karena kenapa Pak? Kami ini masyarakat yang tertindas oleh mafia itu. Mafia tanah Pak, mafia tanah itu. Tolong Pak. Dia mau banyak bicara jadi media. Banyak bicara anjing. Abdi Jaya. Abdi Jaya. Mana siapa kamu? Mana siapa kamu? Kau mengerti hukum? Ya. Ada. Di mana peta yang besar? Itu peta dia dalam persidangan. Pakai tuan, kamu ambil peta yang besar. Pakai tuan. Tahan di sini. Tahan.
tapi supaya si orang-orang yang mau dibongkar begitu saja. Kami ini itu mafia tanah Pak. Ada orang berduit di belakangnya itu. Kami bangun rumah, beli tanah bertahun-tahun kami cicil supaya anak-anak kami tidak kehujanan dan kepanasan. Giliran tolong Pak. Kita sudah selesai minta pembayaran Pak dari mafia tanah Pak. Tolong kita di sini Pak. Kasihan Pak. Rakyat di sini kasihan Pak. Polisi harus pro ke masyarakat karena kenapa Pak? Kami ini masyarakat yang tertindas oleh mafia itu. Mafia tanah Pak, mafia tanah itu. Tolong Pak. Ya bayar Pak semua ormas-ormas. Apapun mereka turun di sini Pak, jangan salahkan kami kalau kami ibu-ibu Pak yang harus di rumah turun di jalanan begini kan sudah mengkhawatirkan. Rp1.000 per hari Pak. Tolong kasih. Kami tidak akan tenang Pak. Selama ini terjadi Pak, kami tidak pernah tidur enak. Anak-anak kami tidak terurus karena pikiran kami itu tidak jelas Pak. Iya makanya mohon izin. Tidak bisa Pak, mereka laksanakan. Mundur. Oke, siap. Jadi sesuai pernyataan kami sebelumnya bahwa Konstatering kita tolak. Karena apa? Dengan alasan bahwa yang bisa melakukan Konstatering adalah para pihak yang berperkara saat itu. Tadi yang hadir adalah bukan pihak yang berperkara saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Konstatering ini kan untuk melakukan pencocokan objek yang telah dimohonkan pada tahun 93 dengan saat ini, dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena yang bisa melakukan itu adalah hanya para pihak untuk kemudian memvalidasi kebenaran objek yang akan kemudian menjadikan objek sengketa, objek eksekusi ke depan. Saya ingin sampaikan kepada Pak Kapolres Kota Kendari. Tadi saya sudah menyampaikan somasi lisan saya selama 30 menit untuk hadir di Tapak Kuda untuk kemudian mengklarifikasi bahasanya yang telah disampaikan kepada teman-teman pers. Olehnya itu, melalui teman-teman media saya ingin juga sampaikan untuk menghadirkan Pak Kapolres di Tapak Kuda ini. Abdi Jaya itu adalah ahli waris, ya, ahli waris. Person itu, ya, kita sudah cek di koperasi kemarin sudah tidak aktif. Nah, yang datang hari ini adalah KSU. Di masyarakat Tapak Kuda hari ini sepakat menolak untuk terjadinya Konstatering. Kenapa? Dudukan hukum daripada pemohon ini tidak jelas atau ilegal. Kenapa ilegal? Dari tahun 93 bergulirnya perkara 48 ini di Tapak Kuda, pada akhirnya keluar putusan eksekusi di tahun 98. Sudah terjadi eksekusi, sudah dilakukan eksekusi. Yunus Lande sebagai panitra yang mendampingi daripada penggugat pada saat itu atas nama Ibu Ruhani turun di Tapak Kuda. Pada akhirnya dia tidak bisa menunjukkan batas-batas. Ini Ibu Ruhani ini adalah orang asli Koperson. Jadi koperasi perempangan perikanan Kusonanto ini yang hadir itu adalah Ibu Ruhani. Dia sebagai pemilik, pengurus asli Koperson di tahun 98. Dia tidak bisa menunjukkan batas-batas. Karena kenapa? Memang tidak pernah hadir orang-orang ini di Tapak Kuda ini. Yang hadir di Tapak Kuda ini adalah Amiruddin Wongko. Jadi 4 orang yang menggugat Amiruddin Wongko ini tidak pernah tahu tentang lokasi yang ada di Tapak Kuda ini. Yang dikelola oleh Koperson, ya, Koperson yang masih hidup, ya, masih hidup waktu itu di tahun 98. Berakhir di tahun 99. HGU Koperson
berlahir ya, tahun 99. Ini sampaikan supaya teman-teman media ini bisa fair dalam melihat persoalan ini. Jadi bukan tidak pernah dieksekusi barang ini, sudah pernah dieksekusi, sudah pernah. Yang menjadi masalah hari ini adalah di tahun 2025 ini ada oknum yang bernama Abdi Nusa Jaya yang secara garis darah memang dia anak Laude Hatali, pengurus Koperson. Tapi bahwa dia melakukan permohonan untuk melakukan cost tethering hari ini yang terjadwal hari Kamis hari ini. Ini cat-cat hukum. Kenapa kita tolak? Kita kembali lagi tadi. Kenapa kita tolak putusan ini? Lagi-lagi bukan kita tidak tertib hukum. Kita masyarakat Tapak Kuda semua taat hukum di negeri ini. Tapi bahwa kesimpulan tentang kedudukan hukum Abdi Jaya sendiri sebagai pemohon itu tidak bisa diterima. Karena Koperson tidak melahirkan KSU Koperson. Terus kemudian Abdi Jaya ini bukan anak dari Koperson. Koperson itu adalah koperasi, badan usaha. Kalau hasil dari usaha itu bisa diwariskan, tapi kalau badan usahanya tidak bisa. Apa? Kemudian kita tolak karena kita berdasarkan dudukan hukum, seperti yang dijelaskan oleh kuasa hukum kita tadi. Kami menolak cost tethering itu karena Abdi Jaya ini bukan orang yang berperkara di perkara 48 PDT. Ya, yang dia klaim bahwa di segitiga Tapak Kuda. Sementara teman-teman media tahu bahwa di segitiga Tapak Kuda ini semua sudah ada yang punya lewat sertifikat yang legal, tidak ilegal ya, ilegal. Mengurusnya dari awal sesuai prosedur hukum yang ada, sesuai kaidah-kaidah BPN yang disyarat-syaratkan tentang pengolahan SKT, kemudian menuju ke sertifikat SHM.